wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Jadi kemarin itu al-mas'alatus saniyah, ya, al-mas'alatus saniyah, kapan mudhari mansubun bi an mudmaratan wujuban, itu ba'da au, mata ba'da au, dan mata ba'da au, dan harus kita tahu bahwa au ini harfu ad, mata harfu ad. Tapi memang pada umumnya harf itu dia saling gotong royong ceritanya, ya, yanubu ba'duha an ba'd. Ada kadang au tidak pernah, kadang ila tidak datang digantikan oleh au. Pentum, kadang illa tidak datang digantikan oleh au. Apa gitu? Kadang min tidak datang diganti oleh fi. Itu ini misalnya yanubu ba'du an ba'din. Ini huruf. Nah, katanya di sini au ketika mudhari mansub setelahnya itu au huna bimakna madza? Ila au illa. Ini yang tadi malam kita bahas. Fahimtum? Wa dhabitu ila, mana dhabit? Dhabit tandanya. Tandanya. Dhabitu au bimakna ila an yakuna ma ba'daha yang qadi syai'an fa syai'an fa syai'an. Ka qauli syair la astashilanna as-sa'ba au udrika al-muna faman qadatil amalu illa lisobiri. Nah itu, la astashilanna as-sa'ba au udrika al-muna faman qadatil amalu illa lisobiri. Lastasilanna as-sa'ba ay sa'aj'alu as-sa'ba kama qala syair sahlan. Jadi tidak ada yang susah, karena yang susah juga saya kira saya bikin mudah. Apa gitu? Lastasilanna as-sa'ba lastasilanna as-sa'ba au udrika madza? Au huna bimana ila an udrika al-muna. Ila an udrika madza? Al-muna. Wal muna yakni cita-cita, al-amal. Antum, dan yang namanya idrakul muna tidak langsung daf'atan wahidah. Antum, lakin syai'an fa syai'an. Alaysa kadzalik? Fa fahimna min hadzal ma'na, dan makna inilah yang mengkiri, dan makna inilah yang dimasuk korina. Masuk korina. Ya. Nah, jadi dari makna inilah saya terbentuk korina, menjadi korina bahwa ila di sini maknanya au di sini makna ila. Dari mana Anda tahu? Nah, tidak bilang tidak ada di situ keterangan bahwa wa makna au hunalika bi makna ila. Qala fahimtuhu minal makna. Fahimtu minal makna au minal korina. Nah, atau au bi makna illa. Wa dhabitu au bi makna illa an yakuna ma ba'da yang qadi daf'atan wahidatan langsung. Kaulika la'aqtulannal kafira au yuslima. Maklum annal Islam itu kan bimucat langsung. Bi anna bi syahadatain min lisanika sudah. Langsung au dakhalta fil Islam. Mafhumatul lab. Allah nati lamana mas'alatu as-salisah, itu ba'da harfil fa. Ya, ba'da madha harfil fa. Cuma fa ini harfun wa qulna al-harfu itu lahu ma'ani. Maka ketika mudhari mansub setelah fa itu al-fa ma ma'nahu? Qala as-sababiyah. Itu madha sababiyah. Antum? Sababiyah. Isama madha fa as-sababiyah. Sebentar. Mama nama fa'us sababiyah ay anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Ya, contoh zakir fatanjaha. Mama zakir fatanjah ay ma qablaha sababun lima ba'daha ay al-muzakaratu
sababun lin najah. Sama dengan ta'lil. Sama dengan ta'lil, lamut ta'lil, lamus sababiyah, sama di maknanya. Faham tuh? Itu. Ya. Faham tuh? Kayak contohnya ya itu tadi contohnya. Iqra zakir fatan jaha. Itu jadi ba'da faiz sababiyah. Cuma ada syaratnya yufidus sababiyah. Katanya idza kanat masbuqatan madza binafi mahab. Nanti kita jelaskan mana nafi mahab. Au talabun bil fi'li. Au talabun bil fi'li. Au talabun bil fi'li. Au talab. Jadi apa saya bilang tadi? Jadi salah satu al-mas'alatu salisah, agak berat ini ya, tapi gampang insyaallah. Al-mas'alatu salisah, kapan mudhari itu mansubun bi an mudmaratan wujuban, yaitu antaqo'a apa tadi? Antufida fa sababiyah. Tapi ada dua, ada salah satu dari dua syarat. Yang pertama satu an yataqaddama, namanya nafyun mahab, nanti saya jelaskan ini. Yang kedua an yataqaddama tolab. Apa itu? Tolab. Nah ingat, at-tolab itu mana? Tolab perintah. Tolab. Nah ingat, tolab dalam bahasa Arab itu mencakup delapan jenis, 8 bentuk ini. Semua 8 ini masuk kategori apa? Tolab. Mana tolab? Ada perintah di dalamnya. Apa itu? Nah, sebelum kita kupas satu-satu ini 8 ini, tolab itu bahasa lainnya adalah insya. Apa ini? Insya. Nah, insya kalau kalian nanti mengerti ini masuk nanti balago. Jadi al-kalam itu yang kita ucapkan itu, ulama bahasa yang kita ucapkan itu, ulama kita membaginya menjadi 2 bentuk. Ada namanya insya, ada namanya khobar. Itu ada insya, ada khobar. Nah, apa maksudnya insya? Insya itu dari kata ansya'a yunshi'u. Mana ansya'a yunshi'u? Menciptakan. Nah, makanya kalau saya ada itu pampa, biasa kalau ada bangunan baru, ada tulisannya itu diukir pakai batu, insya. Insya dibangun, bangunan ini dibangun oleh. Itu jadi ansya itu menciptakan. Nah, contoh dulu kategori insya. Perintah al-amru izhab, fi'lu amr izhab. Coba izhab. Mana izhab? Apakah makna itu sudah terjadi? Apakah zihab sudah terjadi? Belum pi. Makanya baru kau ciptakan dengan bilang izhab. La tazhab, apakah sudah terjadi itu la tazhab? Belum pi, baru kau ucapkan la tazhab. Maka al-amru wan nahyu itu salah satu contoh insya. Kenapa al-amru dan nahyu dikatakan insya? Karena baru kau ciptakan makna dengan mengeluarkan itulah lafaz. Faham tuh? Supaya mengerti gini, paham dulu khobar. Nah, kalau khobar kebalikannya, kejadian sudah terjadi, fi'il madi, atau fi'il mudhari, kejadian sudah terjadi. Anda baru ini lafaz ini hanya ia menyampaikan. Contoh, zahaba Muhammadun. Mana zahaba Muhammadun? Az-zahab li Muhammad sudah terjadi nih. Az-zahab Muhammad sudah terjadi. Anda di sini hanya tukhbiru ghairaka bahwa Muhammad qad zahaba. Paham? Ya setelah itu baru nanti baru dilihat apakah Muhammad betul-betul sudah zahab atau belum. Kalau betul-betul sudah zahab baru dikatakan kalamuhu au khabaruhu sidqun. Kalau tidak dikatakan kazibun. Paham?
Ini nanti dibahas sudah setelah masuk sudah balaghah. Tapi setidaknya ada sedikit pendahuluan muqaddimah. Ada mafhumatul lab. Jadi ada namanya khobar, ada namanya insya. Ada namanya khobar, insya. Ulama kita itu ulama fikih itu yang bahas itu insya saja. Jadi semua yang insya dalam Al-Quran, hadis yang sifatnya perintah, mau dilihat itu perintah apakah perintahnya wajib atau mandub, atau an-nahyu, ini an-nahyunya haram atau makruh. Pantum itu yang bahas, itu nak cari. Khobar itu tidak nak bahas ulama, nak simpangkan untuk ulama akhlak dan seterusnya. Atau kecuali khobar tetapi masuknya insya ada juga. Nah, itu yang kaji, lahirlah fikih, produk fikih. Pantum. Nah, kembali pembahasan. Jadi ada khobar, ada insya. Nah, insya ini bahasa lainnya adalah tolab. Semua yang mengandung. Kenapa dikatakan tolab? Karena semua yang mengandung, semuanya ini ada nilai perintah di dalamnya, ada amrun. Pantum. Nah, maka dikatakan dikatakan tolab. Nah, itu sebab dikatakannya tolab. Terus kenapa dikatakan insya? Karena makna belum terjadi, baru diciptakan itu makna dengan mengeluarkan lafaz. Sama insya'un. Dari kata ansya'un yunsyi'u. Saya kira sudah jadi ada gambaran ya. Nah, lanjut tentang tolab. Nah, tolab ini banyak macamnya. Satu al-amru, perintah izhab, fi'lu amr izhab. Pantum. An-nahyu juga la tazhab. An-nahyu kenapa coba dikatakan ayat tolab? Karena itu larangan. Tolabut tarki. Mana la tazhab? Atlubu minka ada muzihab. Jadi tolab juga. Pantum. Jadi an-nahyu juga tolab. Pantum. Makanya itu ketika kemarin kita belajar warakot ada tuh pembahasan al-amru wan nahi. Memang karena itu mana kaji sufi. Adapun khobar dan tinggal kami itu al-amru wan nahi itu mana kaji secara betul mana kapan al-amru itu pidu rujuk, kapan al-amru itu pidu an-nadbu bukan al-rujuk, atau kapan al-amru sendiri itu pidu al-ibahah. Itu bahkan kadang al-amru pidu maza an-nahyu terbalik. Ya, kayak contoh kita bilang sama anak sudah berkali-kali dilarang pergi mandi di sungai, tapi tetap dia mau pergi, bilang sudah pergi mah, izhab ya bunaya, izhab tafadhal, pulang puberku jika kau pakai kayu masih izhab pulang lalu kau baru mendapat bagian. Ada amrun laki yufiru maza yufiru ma an-nahyu wa tahdid. Kau dikali izhab kau ditanya apa itu? Kul aminu bi aula tu'minu. Insyaallah masuk pada kuburan kamu. Karena nabi pakai pada ada al-amru yufiru tahdid. Toyib. Kemana tadi aja salah satunya tolak al-amru. Ya. Ada oh primi. Lah muskilah nanti rekamannya. Jadi semua yang usul itu dengar ke rekaman malamnya. Atau biasa setelah subuh supaya tidak ketinggalan. Jadi an-nahyu. Apalagi an-nahyu. Kita jelaskan saya itu dulu, tolak dulu. Yang ketiga ada namanya at-tahdid. At-tahdid. Apa itu at-tahdid? Al-amru lakin bil quwwah. Ada amru biasa-biasa saja izhab. Izhab ilal masjid. Ada juga di atasnya apa? Di atasnya amru at-tahdid. Mana at-tahdid? Ya. Halla tazhab. Halla ya kena dongkar amur halla tazhab. Tahdid. Pantum? Ya kayak contoh di sekitar Makkah tuh kadang itu Ka'bah itu waktu sholat sudah hantar semua ke masjid. Baik. Kalau di Mesir enggak, yang Masar jelas tidak. Ya, man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Sana luar biasa di Al-Azhar itu luar biasa, tasamuhnya itu luar biasa sekali. Baik, jadi tadi ada al-amru wan nahyi wat tahdid. Ada juga namanya at-taraji. Namanya at-taraji dari kata roja.
Dari kata roja. Mana roja? Arju. Sering kita bilang roja yarju. Ar-roja itu tolab al-mahbub. Tolab mada tolab al-mahbub. Tolab tetapi al-mahbub, ar-raja. Ya. Kemudian ada juga namanya ad-du'a. Mana doa? Ad-du'a ini nanti dijelaskan, ini hanya pengantar. Jadi pas nanti baca kalam Ibnu Hisham yasul fahmu. Ada juga namanya ad-du'a. Mana ad-du'a? Ad-du'a ini bagian daripada amrun. Cuma ulama bahas membedakan. Perintah itu lihat siapa yang memerintah. Kalau yang memerintah itu minal a'la ilal adna yusamma amrun. Ustaz bilang kepada muridnya, ukhruj, ada amrun. Yanna minal a'la ilal adna. Tapi kalau minal adna ilal a'la la yusamma amrun, la yusamma du'a. Jadi al-amru minal a'la ilal adna. Amma minal adna ilal a'la yusamma madza? Du'a. Ya, kan kawe tidak mungkin kita bilang isyrah lana ad-darsa ya isyrah atau yusamma du'a ayat apa amru laki madza? Du'a. Apa itu madza? Ta'adduban. Ya, ta'adduban. Nah. Ada wajah tulab. Kama fil Quran, Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni wa qur rabbi zidni ilman. Di surati Maryam atau Toha itu. Wa qur rabbi zidni, ada fi'il amr zidni, ada minal adna ilal a'la. Itu sama madza doa itu. Ada juga namanya istifham. Mana istifham? Malum istifham. Mana istifham? Bertanya. Apakah maksudnya ketika orang bertanya? Tolabul fahmi. Man fid dahi. Mana man fid dahi? Yani as-sa'il yakul akhbirni. Ana la afham man fid dahi. Akhbirni. Man fid dahi. Pak, lagi-lagi ada apa? Ada bau-bau, ada tolab di dalamnya. Bahwa masuk juga bagian daripada tolab al-istifham. Fahim? Terakhir ada namanya al-aradu, ain ra dha. Mana al-aradu? Kebalikannya at-tahdid. Kalau at-tahdid bil quwwah. Kalau al-ard at-talab tapi birifqin. Ala tanzil indana godan. Mana ala tanzil indana godan? Yani singgah-singgah di rumahku. Bahasa Fusahanya apa? Ala tanzil indana godan. Fahim? Ala tanzil indana godan. Maka kenapa dikatakan rumah itu dikatakan manzil, makanun nuzul. Mungkin rumah orang Arab begitu dulu yang ke bawah-bawah. Nah, manzilan. Ada wadah tulak atau nakro. Nah. Kata Ibnu Hisham, itu mudore mansub setelah mudore mansub bi an mudmaratan wujuban ba'da faiz sababiyah. Salah satu indikasi atau salah satu tandanya adalah antakwa ba'da tolab. Fahim? Cuma tolab, ingat banyak anwa'nya, bukan cuma satuan naum. Fahim? Semua jenis. Sama kayak contoh kita bilang Yamaha. Bilang beri kau beli motor Yamaha. Pas bilang Yamaha apa dulu? Karena Yamaha itu banyak sekali jenisnya. Bukan begitu kan? Ada Vision kan enggak? Ada Mio, ada jenisnya. Kadzalika tolab hazalah lahu anwa. Nah, toib. Langsung lompat di bawah. Wa amma tolab. Nah, sudah lihat. Jadi kita lewati dulu apa nafyun apa? Mahad. Wa amma tolab raitu. Fa innahu yashmalu. Jadi at-tolab itu bukan cuma satu bentuk, satu jenis, tapi yashmalu mad'al al-amra. Ka qaulihi ay ka qauli syair. Yanaku siri. Anakon fasiha siri. Yanaku siri anakan. Sebentar dulu. Siri anakon fasiha. Mata fasih?
Fasihan. Siri anakon fasihan ila Sulaimana. Namamu Sulaiman. Ila Sulaimana panastariha. Mana hadza? Awalan naku hadza tulab asalnya nakotu unta nakotun. Mungkin kalian bertanya, mana kita letaknya Ustaz? Kenapa orang Arab hapus kitanya? Ada lagi namanya kitab, nanti kita belajar selupa lagi istilahnya. Orang Arab itu ada tarhimnya namanya. Ada istilahnya tarhim kok tidak salah, wallahu a'lam. Ya apa maksudnya itu? Kadang dihapus itu akhir kalimat tahfifan. Tahfifan sama orang Jakarta tuh. Kalau kau ke Jakarta Sulaiman apa Yasul? Sulaiman. Hilang imannya. Begitu singkat. Kalau kau ada Yaad. Hilang am. Wajah tu lah. Ada juga dalam bahasa Arab tarhim. Jadi nahapus itu apa? Kalimat terakhirnya. Ya naqaslu ya naqutu. Wa hadza kasir fi kalamim. Ya naku. Nah panggil kianaku naja bicara. Ya naku tu siri maklum. Ya ini sir jalan kok. Cepat jalan. Cuma jalan itu siri anakon ma'nahu ay sayron sayron sarian, yani sarian. Siri apa? Sarian cepat-cepat kau jalan ya anakku. Ada mana? Anakon. Nanti kita belajar namanya maf'ul mutlak. Maf'ul madza mutlak. Kakolika ahlan wa sahlan ay ji'ta ahlan. Ya anakku siri anakon. Fasihan. Mana fasihan ay tariqon fasihan. Cepat-cepat kau jalan di jalan luas ini. Pantum fasihan. Ila aina siri anakku kata ila Sulaiman. Ila Sulaiman, mungkin raja ini masuk Raja Sulaiman. Faham? Apa sebabnya? Katanya fanastariha. Ini mi. Jadi ini sebelum itu sabab, setelahnya musabab. Artinya kalau cepat-cepat kau sampai, ya cepat-cepat kau istirahat di sana. Fanastariha. Faham? Ada lagi tuh kadang syair lain yang mengatakan contoh. Ini kan contoh bentuk pemujian kepada orang yang mau dipuji. Karena dia bilangin aku nak cepat-cepat kok supaya kita bisa salaman dengan itu raja. Karena karena kalau kalau kita bisa salaman dengan tangan itu raja, salaman dengan tangan itu sama hanya dengan melakukan umroh. ini pujiannya luar biasa. Salaman saja pahalanya menurut dia tuh sama dengan pahala umroh. Jadi dia juga ada bicara itu nakone supaya cepat berangkat. Itu kalam gorib. Ya naku siri anakon fasiha ila Sulaiman panastariya. Fasairu sayron sari'an ada sababun lil istiraha. Ada huwa. Itu Pak. Aina syahid? Aina mana syahid? Aina wajul istilal? Itu sebenarnya itu kalau kita menyebutkan Al-Quran atau hadis, tidak diam begitu. Tidak ada orang kan yang mengeluarkan hukum. Ya akhi, qala Nabi kaza wa kaza. Qala ta'ala. Lengkapnya itu aina wajul istilal? Di mana di situ yang menunjukkan haram, yang menunjukkan halal? Kasih jelas di situ wa aina wajul istilal. Sama juga kalau bilang aina syahid, mana ayat wa syahid? Di mana di sini syahid bahwa mudhari mansub ba'da fa'is sabab ini panastariha. Paham? Panastariha. Jadi bukan panastarihu tapi panastariha. Sebelum panastariha itu alif namanya aliful itlaq. Alif madza itlaq kalau tidak salah. Mana aliful itlaq? Ada dua bentuk alif, ada namanya alif itlaq, ada namanya alif isba'. Mana aliful itlaq? Ya jadi syair itu kalau biasanya kalau bilang panastariha kayak masih mau sana bilang panastariha. Paham betul? Jadi kalau bilang ke panastariha
kayak masih orang bicara mengkat nih. Nah itu menjadi kasih pas-pas ke panastariha. Ini banyak keadaannya aliful isba, menisba dari kata shiba. Kenyang tapi panastariha. Kenyang maka bilang kenyang tak bilang alif. Pak itu? Pak itu? Nah, jadi jangan lihat alifnya. Asyahid panastariha. Panastariha nastari fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da faiz sababiyah. Wa syartu yatahaqqaq ma huwa taqaddama madza al-amru. Aina al-amru huna? Siri. Saro yasiru sir. Saro yasiru sir. Cuma yang diperintah itu muannas naqatun. Utakul siri. Kaqauli ta'ala kuli washrabi wa qurri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Mafhum matulab? Saya kira jelas ya. Musul awalannya baru kita masuk atau sedikit selesaikan sedikit nahyu. Wan nahyu nahu qauli ta'ala wala tatgau fihi fayahilla alaikum ghadabi. Mafhum mana wala tatgau? Ya jangan dari kata tugian melakukan kefasidan, ya kerusakan. Bagaimana wala tatgau, kayak demo itu tatgau itu. Kayak demo itu tidak dibenarkan secara hukum fikih, tidak benar itu. Demo itu. Seperti demo 212 apa itu. Tidak benar itu tangkas itu kalau pemerintah Islam. Jadi kalau khilafah yang berani itu kalau konsep khilafah diterapkan dan mau diaplikasikan itu fikih, ditangkap orang-orang karena khuruj an taatil imam. Tidak boleh sebenarnya. Allah Allah. Baik, wala tatgau fihi, jangan melakukan kefasidan. Kenapa? Apa yang akan terjadi? Apa musababnya kalau Anda tuh tatgau? Kata fa yahilla alaikum ghadabi. Yahilla ma'nahu kan ana aqdabu ma'aka. Cuma diutarakan dengan bahasa fayahilla alaikum ghadabi. Seakan-akan ghadab itu digambarkan seperti barang. Jadi kalau kau bikin fasad, maka ini ghadabi akan datang sama kamu. Yahilla. Apa itu? Wadah tulab. Dari kata hulul masuk hulul. Halla yahullu. Ana ahullu fi baiti fulani. Mana ana ahullu fi baiti fulani? Masuk gak bertamu ke dalam saya masuk. Fahilla alaikum ghadabi. Hada nahyun. Nah. Fahilla mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da faisa sababiyah. Kenapa mansub? Karena syaratnya terpenuhi. Taqaddama an-nahyu. Aina an-nahyu? Wala tatgau. Fahimtum? Wa tahdid nahu laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa. Ini. Jadi mana tahdid al-amru bil ya merengek-rengek ini begitu. Minta-minta tahdid. Cuma harus ada huruf yang menunjukkan itu tahdid. Fahimtum? Tidak, kalau kan hanya mengatakan akhirni. Akhir ini fi'il amr. Berarti tidak. Berarti hanya amrun to. Kalau Anda ingin mengatakan yufihi makna tahdid, berarti tambah satu huruf. Apa itu? Bukan cuma satu huruf, salah satu dari beberapa huruf, karena hunaka hurufun tadullu ala tahdid. Di antaranya apa? Laula. Takun laul ya akhi, laula tuzakir fatanja fil imtihan. Antum berarti kau bilang kau laula laula bukan laula tuzakir, laula tazhab laula akhir. Nah, laula tazhab atau laula tuzakir fatanjah fil imtihani. Bantu matulab. Nah, apa kata ayatnya? Laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa. Ini pentingnya ini pelajaran bagi kita yang masih hidup ini. Ini orang mati ini yang bicara ini. Laula akhartani ila ajalin. Laula akhartani wattin qaribin intazir. Laula akhartani ila waqtin qaribin
Wa as-saddaqu wa akum minas. Apalagi setelahnya? Laula akhartani ila ajalin qaribin wa as-saddaqu wa akum minas sholihin. Terus wala yuakhirullahu nafsan idza jaa. Ini jadi salah satunya, ini jadi memang begini. Apalagi artinya itu orang yang mati minta dihidupkan lagi. Irji'ni, kasih kembali saya. Mau dikasih kembali kemana? Ke dunia. Rabbirji'ni. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Jadi memang sebenarnya hidup itu nikmat luar biasa tuh hidup. Jadi tolong salah itu orang minta mati. Yang mati lagi minta untuk hidup. Nah, tapi apa permintaan untuk hidup? La'alli a'malu sholiha. Untuk berbuat baik. Belajar berbuat baik. Ya. Pergi belajar berbuat, bagian daripada berbuat baik. Nah, itu doanya orang mati itu. Kasih kembali saya. Jadi sebenarnya itu tetap dipikirkan mati, tapi ada lebih penting untuk dipikirkan. Apa itu? Amalus soleh. Pokoknya semua yang sifatnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lal amalus soleh fima tarok. Jadi biar sebentar saja. Sebentar, pokoknya kasih ke waktu untuk kembali hidup lagi. Jadi sebenarnya ketika masih nafas itu masih ada, maka luar biasa itu gunakan itu nafas untuk berbuat baik. Paham? Ini juga ayat. Kalau ini belum mati, mungkin atau ini bentar lagi saya mati ini. Maka bilang laula akhartani ila ajal ila waqtin qarib, dia kasih tambah sedikit durasinya kono. Itu apa? Fa as-saddaqah, supaya masih kesempatan untuk memberikan sedekah. Sedekah bagian daripada kebaikan. Paham itu matulab? Karena memang itu sebenarnya secara ilmu kesehatan, ketika adanya untuk berbuat baik, ada namanya hormon muncul. Jadi hormon itu dia muncul ketika ada semangat melakukan kebaikan. Nah, itu hormon fungsinya apa? Dia menambah kekebalan seseorang. Ada wadah tulak. Makanya orang kalau sudah putus asa nih, tidak ada gairah, cepat itu penyakit muncul. Tapi kalau masih semangat, kayak contoh, ayo cepat bismillah, pergi ke mahat, belajar nahwu. Dengan begitu saya itu muncul, itu ada hormon muncul, itu nanti membentuk imun seseorang. Itu yang kasih kuat ulama sebenarnya. Jadi ulama itu banyak bisa menabrak, banyak menabrak aturan ilmu kesehatan, sehingga semestinya dia loyo atau banyak masuk penyakit karena begadang, tidurnya sedikit. Tapi apa coba, ini analisa pribadi saya. Cuma apa yang buat mereka tetap kuat hebat itu tadi, sepertinya dia kelebihan hormon itu tadi yang buat dia apa, kekebalan tubuhnya hebat. Nah itu ada wallahu a'lam. Ada bantu. Jadi jangan tuh pernah. Saya alhamdulillah, saya itu sebenarnya begini dulu. Kita tutup baru salat maghrib, nanti kita lanjutkan. Saya tuh pernah mimpi dengan sering buka gitu, orangnya masih hidup, namanya Syekh Ali Jum'ah, yang sering dikatakan salafi, apa syair, dia jamur ke salafi itu. Itu Syekh Ali Jum'ah orang luar biasa, masih hidup sekarang di Mesir, mantan muftinya masih hidup. Lihat nanti di YouTube-nya itu ulama besar memang. Syekh Ali Jum'ah itu ketika saya kan pernah salafi, lama saya salafi, hampir 3 tahun, hampir 4 tahun saya salafi itu. Ketika saya salafi itu benci sekali tuh, tidak ada orang kebenci, tidak ada tuh kesenangan orang Al-Azhar itu benci sekali dengan Al-Azhar, tidak semua mau ke kampus, ya, tidak mau. Jadi saya pernah salafi itu lama, sumpah itu belajar semua buku-buku yang belajar salafi, pernah saya baca semua, akidah Syekh ini jamur kan, akidah Syekh Ibnu Taimiyah, Wahabi, sama saya itu. Ya, menurut saya akidah saya baca di salafi itu kan akidah yang mudah buku, ulangnya Ibnu Taimiyah langsung. Nah itu termasuk fikihnya. Makanya saya ada tuh dasar hadis karena saya belajar salafi dulu. Ada dasar hadis itu sedikit. Nah pokoknya lama itu sehingga suatu ketika itu Syekh Ali Jum'ah itu kan banyak bukan menentang salafi, meluruskan pemahaman salafi.
Sehingga itu hari saya bilang, saya penasaran mau hadir di siapa namanya Syekh, pelajaran Syekh di Jumat, karena bukan hanya dia karena melintas salafi, ini orang besar, bukan orang biasa, ini orang ulama yang masyhur lah itu. Sehingga singkat cerita saya hadir pengajiannya, ya, dan pokoknya selalu saya tunggu majelisnya, kan orang penting, orang sibuk sekali, kadang ada waktu, kadang datang, kadang tidak. Nah, saya bilang, kan sering saya datang dan beliau tidak ada, jadi saya minta nomor HP-nya, itu kameramannya, toh, yang meliput ki. Jadi saya tahu saya telepon datang semua, datang. Nah, singkat cerita, saya karena mungkin dan datang nih, saya tertidur, sudah seramat tidur bareng. Ketika saya tidur itu mimpi, tapi ini rahasia ini itu mimpi. Tahu kenapa? Tahu apa saya mimpi? Itu Syahli Juma datang. Tapi sebelum saya ke sana mimpi, ketika saya bertemu Syahli Juma itu buat apa? Di situ bisa tahu, oh Syahli Juma ini bukan orang biasa. Ini artinya saya bayangkan bahwa wah seperti ini ulama ini. Artinya saya itu ikut berjalan di belakangnya, masya Allah. Seperti mungkin kayak Ibnu Hajar al Asqalani yang kena kibar ulama atau bagaimana tuh perasaan kalau jalan, ya? Ulama hakiki, kita tahu ulama, kita tahu sekali ulama, takut yang ulama asli ya, yang ilmunya sampai maksudnya nahunya, balagonya, kedua yatruku jami'al haram, yatruku madza jami'al haram, dan ini itu beda sekali tuh. Beda sekali itu. Saya sudah pernah belajar di depannya salafi yang ulama dan salafi. Biasa-biasa aja. Kalau Syahli Juma takut orang merinding bulu-bulu. Kalau kau berjalan di belakangnya kayak 5 perserian jalan di depanmu. Saking apaan itu keramatnya ini beliau itu. Nah itu aku enggak mau datang lagi orang hebat ini, bukan orang biasa. Nah, singkat cerita kali yang saya jelaskan tadi. Di saat saya tidur itulah saya mimpi ketemu beliau. Apa dia bilang? Kenapa kau sudah intinya? Kenapa tidur? Kau belajar saja lazat. Terus bilang, malas sekali saya sih, malas sekali berasa. Katanya buka lisanmu. Nah di situ alhamdulillah dia itu. Terus belajar. Sejak itu itulah tidak pernah saya malas lagi. Tidak pernah itu saya melihat Al-Azhar itu kayak sini dengan masjid itu. Nah jauhnya itu. Tidak pernah itu merasa ada malas. Ada jauh abadan, biar 2 jam kan naik bis, kayaknya enak sekarang naik motor. Tidak pernah itu ada rasa malas. Setelah itu tidak ada rasa malas. Karena untuk hadir apa? Belajar. Termasuk juga mengajar. Kan saya semestinya saya capek karena tadi dari tidur tidak mau. Tadi pagi saya datang sih, semestinya saya istirahat, tapi tidak ada rasa capek hilang. Jadi untuk belajar atau mengajarkan itu rasa capek itu ceritanya tidak ada di dalam diri saya. Sejak itu mimpi ketemu dengan nama Syekh Syahli Juma. Itu Syahli Juma. Sering-sering kita tutup itu. Itu. Sejak itu tidak langsung saya tinggalkan salafiyah sedikit demi sedikit. Hatta tayakuntu bahwa ma zahaba ilaihi al-a'immatul arba'ah huwa sahih. Wa madas sahih. Wasri, jadi la tahruj, jangan kau pernah keluar dari salah satu imam mazhab itu. Tapi salah satunya bisa kau nanti keluar tapi jadi pemujtahid. Itu lagi seniormu tidak ada yang keluar. Ibnu Hajar itu sejak kapan Ibnu Hajar mengatakan anak yakni wasaltu ila ilmi hadis fataharratu an mazhab Imam Syafi'i. Tidak akan ceritakan. Berarti kalau ulama orang-orang belajar hadis sekarang mau keluar dari mazhab itu lagi senior. Yang mana hebat kau Ibnu Hajar? Bukan begitu kalau kita berpikirnya kan? Semestinya kalau hanya berdasarkan orang hadis memahami agama, orang pertama yang proklamasikan dirinya keluar mazhab itu Ibnu Hajar. Karena dia titelnya itu Amirul Mukminina fil Hadis. Tapi ada cerita Ibnu Hajar yahruj min mazhab Syafi'i. Tidak, karena ternyata belajar mazhab itu bukan hanya hadis. Ini semua ini mau dipelajari. Apa itu? Ya bukan dia begitu tertular. Anda fanatik dengan mazhab.
Anda melihat temanmu yang tidak bermazhab bukan bagian dari salah semua itu, maka mungkin ketakwaannya salafi lebih kuat dibandingkan kau sendiri. Bapak itu, tapi ada ilmu. Berarti banyak hal yang dilihat, bukan cuma satu bagian. Maka si anak si sekolah salafi. Semestinya saya anti salafi, bukan begitu kan? Dua anakku masuk sekolah salafi. Artinya baiknya diambil. Nah, itu yang mana? Saya sering sholat di istiqbal. Dan sering sekali saya lihat orang ustaz itu yang menjaga menjaga sunnahnya. Tapi ilmu tetap ilmu. Bapak itu, ini yang saya pahami saya wallahu a'lam. Dan ilmu tetap ilmu. Betul? Tetapi silaturahmi kedua, pemahaman agama itu luas sekali. Nah, saya salafi mukira bukan ahlus sunnah. Semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu luas sekali ahlus sunnah wal jamaah. Ketika mazhab yang paling benar itu ilmi. Bersatu dalam akidah, toleransi dalam khilafiyah. Itu yang paling benar itu. Akidah kita sama betul. Dan kita toleransi dalam khilafiyah itu saja. Muhammadiyah, yes, NU yes, semua. Persis yes, semua wahdah yes. Semua yes, tidak ada kecuali Yahudi Ini selama Islam itu yes. Ikhwanuna wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Jadi semua ahlus sunnah wal jamaah, tidak ada yang tidak ahlus sunnah wal jamaah. Itu. Fadhal. Sholli baru